بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلوا على النبي محمد. صلوا عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد ليا وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد ليا وإعلاء دين الإسلام. Tauhid Madrasah Sanawiyah Royatul Husnan dimohon untuk memasuki tempat acara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashifu wa tuhammisu bihal jihad liya wa i'la'i dinil Islam hammisu bihal jihad liya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim khair. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المحترمين والمكرمين، para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Rayatul Husnan Kiai Haji Muhammad Mahfuz yang saya ta'zimi, dan segenap keluarga besar pondok pesantren Rayatul Husnan yang saya hormati, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Rayatul Husnan yang saya hormati, segenap hadirin undangan wali santri wisudawati yang berbahagia, dan ananda-ananda kami yang sudah menyelesaikan tahfidnya di jenjang Madrasah Sanawiyah Rayatul Husnan, walaupun tidak secara keseluruhan, hanya sebagian dari ayat-ayat suci Al-Quran, tetap yang saya muliakan dan saya hormati. Jamiah Hadrah Madrasah Sanawiyah Rayatul Husnan yang saya banggakan, dan tak lupa kepada sahibatul barnamaj, kepada MC yang mengatur acara di pagi hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir di tempat ini yang pastinya penuh dengan berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menghadiri wisuda akhir sanah kelas 3 Madrasah Sanawiyah Rayatul Husnan dan wisuda tahfidzul Quran angkatan ke-7 Uringin Bondowoso dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas setiap hari untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat dibanggakan dan diharapkan syafaatnya bagi kita semua umat manusia seluruh dunia, sejak zaman Nabi Adam sampai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir, pasti akan mengharapkan barokah syafaat dari beliau.
Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan barakah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utamanya nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para undangan yang berbahagia, alhamdulillah pada tahun ajaran 2023 222 sampai 2023, maaf, tahun ajaran 2022 sampai 2023, Madrasah Sanawiyah Royatul Husnan bisa melahirkan para hafiz dan hafizah, tapi hanya sebagian surat saja. Tidak sampai 30 juz, tapi cuma juz 30. Ada yang juz 1, ada yang juz 2 sampai juz 3, bahkan ada yang sampai juz 4, dan juga surat-surat munjiat seperti Yasin, Waqiah, Rahman, Tabarak, Ad-Dukhan, Al-Hadid. Alhamdulillah, ini sangat bersyukur sekali. Tapi tentunya dari kekurangan-kekurangan ini, khususnya bagi wisudawati, jangan sampai Al-Quran ini hilang dari dada kalian. Karena Al-Quran yang sudah menancap di dalam hati kita, seandainya ini terus dibawa sampai mati, maka Allah tidak akan pernah menyiksa hati seseorang, di mana di dalam hati itu menjadi wadah ayat-ayat sucinya. Nah, mudah-mudahan anak-anak yang lulus pada periode ini jangan sampai setelah lulus kemudian Al-Qur'annya lolos. Artinya setelahnya hafal kemudian hilang karena sekolah di jenjang pendidikan yang umpama tidak nyambung. Jadi seandainya kalian masuk ke SMA Royatul Husnan, di sana carilah program-program tahfidz, dicari sehingga kalian bisa menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz. Katanya sahabat Abdullah bin Abbas, Iqra'ul Quran fa innakum tujaruna alaihi bikulli harfin 10 hasanat. Bacalah Al-Quran karena kalian akan dibayar satu hurufnya dengan pahala 10 kali lipat. Satu huruf yang dibaca oleh Ananda Wisudawati ini itu maka pahalanya 10 kali lipat. Jadi umpama membaca Alif Lam Mim. Nah, Alif Lam Mim itu pahalanya 3 huruf kali 10. Berarti berapa, Bu? Berapa? 30. Sedangkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran ini jumlahnya 367.000. 367.000. Huruf 367.000 itu kemudian dirangkai menjadi kalimat berjumlah kalimat yang di dalam Al-Quran itu jumlahnya 77.437. 77.437 itu kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya dzalika alkitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, semuanya itu kan dari dzalika kan huruf za.
huruf zal, huruf lam, huruf kaf, semuanya digabung menjadi kalimat. Maka kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu terjumlah 77.437 kalimat. Dari per kalimat digabung dengan kalimat yang lain menjadi satu ayat. Contohnya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini huruf digabung menjadi kalimat, kalimat-kalimat digabung-gabung menjadi satu ayat. Di dalam Inna A'taina ini, dalam surat Al-Kautsar ada 3 ayat. Maka ayat-ayat yang ditulis dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ini kurang lebih ada 6.236 ayat. 6.236 ayat. Dan setiap ayat yang kita hafalkan, yang kita baca kemudian kita hafalkan, ini akan menjadi suatu darajah, suatu derajat di akhirat nanti di surga. Jadi per ayat yang kita hafal, umpama Bapak hafal surat Inna A'taina atau surat Kulhu, mun ikhlas ndak hafal nih Pak. Yang hafal surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka orang yang hafal surat Al-Ikhlas ini kalau masuk surga, dan itu pasti masuk surga ya, maka itu mendapatkan 4 derajat. Dan dari satu derajat ke derajat yang lain ini, kita tahu Masya Allah berapa ratus kilometer atau berapa ribu kilometer jaraknya, tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu manfaat membaca Al-Quran. Setiap hurufnya akan digaji oleh Allah 10 kali lipat. Kalau kita baca Yasin, maka di dalam surat Yasin itu ada 3.000 huruf. Kali 10 berarti 30.000 pahala yang kita dapatkan dari satu kali membaca surat Yasin. Dan pahala-pahala ini terus akan dikirimkan, ditransfer ke rekeningnya bapak-bapaknya anak-anak yang membaca Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya hari ini di wisuda, jangan kecewa ya, harus merasa bangga dan sampai anak ini disiksa Bu, kikiri, jangan ya, tapi dikasih motivasi karena di dalam hatinya mereka ada Al-Qurannya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita semua ini yang sudah menghafalkan, jangan sampai Al-Quran yang sudah ditanam di dalam Al-Quran, di dalam hati, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang ya. Terus dibaca. Karena ibadah umatku yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Di akhirat itu banyak orang yang memberi syafaat. Para nabi, para rasul akan memberikan syafaat. Para aulia akan bisa memberikan syafaat. Bacaan-bacaan sholawat akan memberikan syafaat. Semuanya, para malaikat juga akan memberikan syafaat. Orang-orang saleh akan memberi syafaat. Tapi syafi', orang yang memberi syafaat yang terbaik adalah Al-Quranul Karim. Ahlan wa sahlan bihuduri Kiai Haji Ali Zaki yang saya muliakan. Jadi Al-Quran itu adalah syafaat yang terbaik. Bahkan para nabi itu masih kalah syafaatnya dengan Al-Quran. Para malaikat kalah syafaatnya dengan Al-Quran, apalagi bukan nabi dan bukan malaikat. Jadi Al-Quran itu adalah syafaat yang paling hebat. Karena kalau para nabi, para aulia memberikan syafaat, itu biasanya orang ini setelahnya disiksa, baru nanti diangkis dapat pertolongan.
Tapi kalau syafaatnya Al-Quran, sebelum dia disiksa sudah dijaga terlebih dahulu. Maka ada di dalam surat Al-Quran yang bernama surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau orang hafal surat Al-Mulk ini, insya Allah di kuburan aman dari malaikat mungkar dan nakir. Karena surat ini akan menjaga orang yang hafal dengan surat Al-Mulk. Alhamdulillah di antara ananda-ananda wisdawati ini ada yang sudah hafal surat Al-Mulk, karena surat Al-Mulk ini sebagian daripada surat-surat munjiat. Para hadirin, para undangan yang saya hormati, jadi harapan saya nanti setelahnya kita lulus dari Madrasah Rayatul Husnan, Al-Quran tetap dijaga menjadi wiridan kita setiap hari-harinya, dan kalau bisa terus nambah. Rabbi zidni ilmah, Al-Quran terus digalakan di masyarakat dan dibumikan di pondok pesantren Rayatul Husnan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Al-Quranul Karim. Amin, Allahumma amin. Mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan atas nama pengasuh tahfidz yang ada di Madrasah Rayatul Husnan. Sebenarnya banyak di sini yang yang menjadi yang menangani tahfidz di sini, diantaranya Neng Lia, Neng Emma, juga Gus Ilham. Ini yang setiap harinya anak-anak setoran di situ. Saya yakin untuk beliau-beliau ini walaupun tidak membaca Al-Quran, tapi di mana anak-anak yang sudah hafal ini membaca Al-Quran, maka beliau selalu akan dikirimi pahala tanpa terasa ya. Maka kadang ada pahala-pahala yang kita sendiri tidak tahu itu datangnya dari mana. Mudah-mudahan, dan juga bagi orang tua dan semua yang mendukung program-program tahfidz ini insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yulang na boleh kayak itu kurang semangat iki. Nabobolan na panas, nabobolan pun siang. Mali semangat kayak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina Muhammad sahibi mu'jizatil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatlun wa ya'maluna bil Qur'an. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Samahata syuyukh, para kiai, para alim, wabil akhos yang kami muliakan dan kami ta'zimi, Hadratil Am Kiai Haji Muhammad Mahfud
pengasuh Pondok Pesantren Raiyatul Husnan yang kami hormati dan kami muliakan, segenap jajaran Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Raiyatul Husnan, hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Muhammad Faridul Ahsan, juga hadir Al-Mukarram Ki Husnul Yakin, juga nan Kiai Faikul Himam, juga yang kami muliakan dan kami takzimi Ketua Yayasan Pesantren Raiyatul Husnan Akhina Kiai Haji Ali Zaki. Ini nama beliau, masyhurnya di pesantren, tapi masyhurnya beliau di pemerintahan dikenal dengan Kiai Haji Zainul Fauzan. Artinya ketika jenengan nanti melihat banner beliau terpampang Kiai Haji Zainul Fauzan, berarti yang dimaksud al-murad adalah Kiai Haji Ali Zaki. Takut keliru. Juga kepada segenap abna zuriyat keluarga besar Pondok Pesantren Raiyatul Husnan yang berkenan hadir, para ibu nyai, para ning, segenap asatid dan asatidah yang kami muliakan, segenap wali santri, wisudawati Tahfidzil Quran Madrasah Sanawiyah Raiyatul Husnan yang kami hormati, teristimewa anak-anakku sekalian, peserta wisudawati yang berbahagia, dan mudah-mudahan hidup kalian senantiasa berlimpah dengan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamiah hadrah yang kami hormati, dan juga tidak lupa kepada operator, mohon maaf Gus Haji Farades ya, Gus Haji Hasan Farades, Gus Ades, gila kok buka kepanasan. Luar biasa beliau. Jadi dengan kerendahan hatinya beliau mau mukhalatah ya, bergaul, bercampur dengan dewan asatid dan asatidah dan juga para santri, tentunya tanpa mengurangi martabat beliau yang kami muliakan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang cerah ini wajib kiranya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melafadzkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas semua nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Terutama yang kami rasakan adalah nikmat terbesar kami bisa melahirkan para wisudawati tahfidzil Quran, yang ini merupakan kebanggaan dari kedua orang tuanya. Kasih apresiasi kepada para wisudawati.
Jadi berapapun yang dihasilkan oleh santri-santri kita, 1 juz kah, 2 juz kah? Kalau setengah juz tidak ada. Kalau gurunya ini banyak menghatamkan juz, tapi juz melon, juz strawberry, ini gurunya termasuk saya. Terbanyak ini adalah juz, jumlah juznya ada 5. 4 juz, 1, 2, 3, dan 4 ditambah dengan juz yang ke-30 dan ditambah dengan surah-surah munjiat. Ini prestasi yang sangat dibanggakan dan patut kedua orang tuanya untuk membanggakan putra-putrinya. Kenapa saya katakan demikian? Tidak semuanya santri yang diamanatkan di Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan ini punya niat, punya himmah yang tinggi untuk menghafalkan Al-Quran. Tidak semua. Berarti santri-santri ini adalah termasuk min khiyarin nas, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk memberikan mahkota di surganya Allah bagi kedua orang tuanya. Allahumma amin. Oleh karena itu, kami selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan sangat berterima kasih kepada teman-teman asatid dan asatidah, terutama kepada Gus Ahmad Zahid, Gus Ilham, kemudian Ning Lia, Ning Emma, dan teman-teman asatid dan asatidah yang lain yang ikut andil di dalam mendidik putra-putri jenengan sampai mereka bisa hafal Al-Quran walaupun hanya sebagian, tapi ini adalah pancingan. Ketika seorang anak ini sudah punya niatan dari awal ingin menghatamkan, ingin menghafalkan Al-Quran, maka saya yakin fi kitabillahi ta'ala, di dalam catatan Allah subhanahu wa ta'ala, putra putri jenengan ini sudah dicatat sebagai hafizul Qur'an. Allahumma amin. Sehingga apa yang dikatakan tadi oleh Gus Ahmad Zahid, di dalam hati mereka ada Al-Quran. Malaikat takut, malaikat segan bertanya, mempersoalkan tentang amalnya. Kenapa? Ada benteng, ada backup di dalam kolbunya, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini bisa memberikan syafaat kepada anakku sekalian, dan ini bisa membahagiakan kepada kedua orang tuanya, terutama besok di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada teman-teman panitia. Kalau tidak ada teman-teman panitia, tidak mungkin terlaksana acara wisuda seperti hari ini. Puncaknya besok ya. Panitia lembur siang dan malam. Tadi malam ini saya kepikiran sebenarnya ingin hadir juga ke sini. Cuma kebetulan saya diuji oleh Allah sakit gigi. Aduh, ternyata sakit gigi ini parah walaupun lebih sakit hati. Kalau disuruh milih tetap lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi parah. Ya Allah, sampai nyeng-nyeng ngecetak gitu. Pelengen tak gitu. Alhamdulillah keluar dari obat tedung telambes sampai kalau telok burung hiding. Alhamdulillah. Saya lihat storynya teman, foto yang dikirim. Ya Allah, saya tanya tadi sampai jam berapa di sini, jam 11. Ya Allah, saya tidak ikut nimbrung. Seandainya
saya sehat, saya akan nimbrung juga bersama dengan teman-teman. Norok ngintangin. Karena kepikiran. Jadi mohon maaf kepada teman-teman, saya tidak bisa hadir karena kondisi yang sakit tadi ya. Mohon dimengerti ya. Ya terserah teman tadi minta balasan apa kepada saya. Atas kehadiran teman-teman itu ya, sehingga acara ini bisa terlaksana seperti ini ya. Saya sampaikan aparlo sekali ya, aparlo ongku beniin mainan, aparlo ongku puncaknya besok. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih yang tidak terhingga kepada teman-teman panitia, baik dari unsur asatid dan asatidah ataupun juga dari santri-santri Madrasah Sanawiyah Rayatul Husnan. Tiada kata yang pantas untuk kami haturkan dan ucapkan kecuali ucapan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih mulia, yang lebih baik, lebih barokah dan lebih manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya teringat salah satu dawuhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Ahli Al-Quran, ahli Al-Quran ini bisa mereka yang memang dari awal sudah ada komitmen dan niatan untuk menghafalkan Al-Quran. Ini yang teristimewa. Atau ahlul Al-Quran ini kehidupan sehari-harinya disibukkan dengan Al-Quran, sehingga dia luangkan waktunya dalam sehari semalam minimal ada target sekian juz yang harus saya selesaikan. Ini adalah ahlul Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Keluarganya Allah, Pak. Putra-putri Nabi termasuk diakui sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Dosa khawatir akan kehidupan mereka. Habisuhbatil Quran, orang yang bergelut dengan Al-Quran, berteman dengan Al-Quran, yuslihumullah, Allah baguskan hidupnya, Allah tata hidupnya, Allah bahagiakan hidupnya, Allah sempurnakan diin beni piara anak itunya, tapi lakong-lakong paki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung tak untung, Pak? Mangkan bian eman makin memang dikemas sederhana sebenarnya, Pak. Kalau kita mau mewah, lebih mewah dari ini. Cuma dalanya dari mono. Dari keamah, ini kaulin nalong mapolong, termasuk dari iuran sebagian wali santri. Walaupun kadang tak kira peken nih kasih minta nih kan. Alhamdulillah akan diganti oleh Allah. Setiap huruf yang dibaca secara putra-putra imbian ini jadi kelipatan pahala, dan ini akan menjadi derajat yang mulia besok di surganya Allah. Yang menentukan derajat tinggi pagi yang berbeda, yang membedakan adalah lisan kita sejauh mana sampai kenkamah lisan kula ajunan beja kelaban ayat-ayat Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, tak lanceng abdilanon menabi lanceng takut anu betul itu pun cukup. Terakhir, dan ini sangat terakhir sudah. Dan tak terakhir boleh ini kawan, tak jentu je nih. Lakon pun lagi tampil boleh. Ada pantun karena tadi MC juga bawa pantun. Panas bulan masa MC ada pantun, kepala sualan tadi pantun. Pergi ke keraton menaiki bis mini.
mencari makan sampai ke depot Bu Oni. Oning biar depot Bu Oni ni. Jember non keneng nah. Neng senen aku boleh boleh makan uning kenyang baru. Yolang boleh. Pergi ke keraton menaiki bis mini, mencari makan sampai ke depot Bu Oni. Visi santun berprestasi berjiwa Qurani, santri Raihan membuktikan hari ini. Mari ke taman, pohonnya lebat, lantai bertingkat di sebelah barat. Santri MTS Raihan memang hebat, pulang ke masyarakat jadi imam solat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairul asma' fil ardi wa fis sama'. Bismillahi aftatihu wa bihi ahtatimu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walakal hamdu أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال نهاية لكمالك وعدد كماله. Amma ba'du, hadratul mukramin, para kiai, para alim, para ulama, al-mukram Amina Haji Muhammad Mahfud Husnan, pengasuh pondok pesantren Ra'iyatul Husnan, al-mukram Ahina Kiai Haji Abdul Azim, kepala madrasah sanawiyah Ra'iyatul Husnan, Al-Mukarram Kiai Haji Faridul Ahsan, Kiai Haji Kiai Muhammad Husnul Yakin, Kiai Faikul Himam, Kiai Ahmad Zahid, Kiai Haji Ahmad Zahid, para asatid wal asatidah, tenaga kependidikan madrasah sanawiyah dan lembaga-lembaga lain di pesantren Ra'iyatul Husnan, Bapak Ibu wali santri, khususnya santri madrasah sanawiyah Ra'iyatul Husnan, anak-anak para siswa-siswi, khususnya wisudawan wisudawati tahfidz Al-Quran yang hadir, alhamdulillah kita ditakdirkan hadir di tempat ini untuk menjadi saksi, untuk melihat, menyaksikan dan berbahagia atas sebuah prestasi yang telah dicapai oleh putra-putri kita, di mana pada hari ini ada sekian putra-putri yang akan diwisuda sebagai tahfidz Al-Quran. Kriteria apa saja? Juz 30, 1, 2, 3 dan 4, juz 1, juz 2, juz 3 dan 4, dan surat-surat munjiat. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Baginda Agung Sayyidina wa Habibina Safi'ina Maulana Muhammad
beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut-pengikut beliau bi ihsanin min yaumil ahada ila yaumiddin. Bapak, ibu-ibu, pertama-tama kami mewakili Aminah Kiai Haji Muhammad Mahfud sebagai pengasuh menyampaikan terima kasih dan rasa bahagia kepada segenap asatid wal asatidah Madrasah Sanawiyah Rayatul Husnan yang telah menjalankan amanah untuk menjadi pengajar apa pendidik. Ya mudah-mudahan menjadi pengajar semuanya. Pendidik apa pengajar? Pendidik. Kalau pengajar hanya mengajarkan, tapi kalau pendidik sekaligus mencetak karakter daripada siswa-siswi Madrasah Sanawiyah. Tidak sekedar menyampaikan ilmu, tapi bagaimana murid mampu mengaplikasikan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan Pondok Pesantren Rayatul Husnan dari sejak didirikan oleh Kiai Haji Husnan bin Muhsin yang dicatat pendirian pesantren ini pada tahun 1932 yang menurut perkiraan saya pribadi 1932 itu sejak almarhum Kiai Muhsin pindah pada lokasi sekarang ini, karena dulu beliau tinggalnya di Waringin Tengah di lemah Kiai Alimuddin Nabi semangken ke Husairi. Kemudian insya Allah pada tahun itu hijrah ke Beringin Pasar yang awalnya hanya beberapa meter persegi, mungkin tidak sampai 1 hektar. Kemudian berkembang setelah almarhum Husnan menjadi sekian hektar, bahkan sampai timur ini, sampai baratnya Gus Ilham ya. Tetapi untuk lembaga pendidikannya memang terakhir sampai sini, sampai di Sanawiyah, gedung Sanawiyah. Dan sistem pengajaran pun juga menjadi lebih berkembang. Yang dulu sekedar dari awal itu adalah sistem sorokan, setiap santri menghadap satu persatu kepada Kiai Husnan bin Muhsin, dan awalnya memang lebih banyak santri colokan daripada santri yang menetap. Dan seingat saya ketika masih pada zaman itu belum ada program tahfidz, bahkan sampai
ketika Gus Zahid, Kiai Ahmad Zahid ini, karena beliaulah satu-satunya keluarga pada waktu itu yang hafal Al-Quran, sementara yang lain masih belum. Itu pun beliau masih belum pada awalnya mendidik untuk program tahfidz. Saya pernah waktu itu beliau nyaran-nyaran berbincang untuk membuka lembaga tahfidz. Tapi beliau mengatakan kepada saya waktu itu bahwa dawuh gurunya agar mengamalkan tahfidz Al-Quran ini tidak mencari murid, tapi kalau ada yang mau belajar harus diajari. Mencari tidak boleh. Jadi waktu itu ditakutkan kalau membuka program atau lembaga tahfidz dianggap sebagai mencari murid, sehingga waktu itu beliau belum membuka. Dan mungkin karena waktu itu ya tidak dianjurkan di lembaga dan lain sebagainya untuk menghafal Al-Quran, sehingga tidak ada yang berminat untuk menghafal Al-Quran. Kemudian setelah berkembang, beberapa dari cucu-cucu almarhum Kiai Husnan itu hafal Al-Quran. Di antaranya anak Beten Kaula, Ning Firdi. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang Firdi juga belum pernah bilang berapa juz sebenarnya yang Firdi hafal. Karena setiap bulatannya Gading Firdi ini kak dimin ki Poduk sudah hafal berapa juz, pasti jawabnya doanya ya. Selalu seperti itu. Kula cuma oning dari Nyai Bu Nyai Idris ketika pentah sareng Beten Kaula pengalih ka Ginggung, karena Ki Subaweh nika Mbah Matuana semangkin ampun rundingan bi gula kangkui pagabin. Sementara Ning Firdi belum ngabdi ke Ginggung, Ki belum pernah rasana sapuan nang Ginggung. Menurut hataman dia bahasa ya, ampun sering kembar Ning Firda nih, kembar Ning Firda. Lekasa begitu kak Disa pas bunyai ada bu kakula. Eman Gus, ini sudah tinggal 5 juz lagi wisuda. Insya Allah bulan Syawal sudah ikut wisuda. Anu Bunyai, mohon maaf karena Ning Firdi ini sudah insya Allah akan dinikahkan bulan Dzulhijjah, sementara belum mengabdi ke Genggong. Mohon ridhonya Bunyai. Maksa-maksa gula akhirnya diridhoi untuk melanjutkan ke Genggong. Bandeng ke Genggong ngabdi ke Abdul Bar. Kelarasan anak dan kaula mulai dari Gus Afin sampai Gus Robit itu haddam setuju ke Genggong. Ben alhamdulillah kula mak cek bungan mun anak ni kan ngadum. Kula waktu Gus Robit ni kan semakin saya berdaya Kairo kat Disa status mulang, status tepak ngaji mulang satre Ginggung tak komen bi kula tak komentarin beto Gus Robit ni kan ngasai motor kiai nyuci motor kiai kula komentar Abah lihat Robit ngaji sama anak-anak
ngulang santre senang apa? Lihat Robin nyuci mobil kiai kok lebih senang ya? Boleh komentar sedikit? Jawab Sarul Robin, iya ya, alhamdulillah. Kalau nyucinya hampir setiap hari. Yang jelas setiap kiai rawuh dari Koncengan, dari Mios, Robin selalu nyuci mobil kiai. Para bapak, para teritan, sebutin kalau mulyaki, alhamdulillah, dzurriyyah almarhum Usnan semakin tidak sekedar mengajarkan Al-Quran, tapi beliau-beliau banyak yang hafid Al-Quran. Mun Usnan gula tak oning, beliau hafid Al-Quran apa punten? Sejelas santri-santri beliau kan itu jadi kiai banyak para bapak, para teritan. Di antaranya Kiai Ahmad Subawih kan itu, Kiai Subawih kan itu dua po nampak telah wapo sarang Kiai Usnan cuma ngaji Al-Quran kaki Usnan. Demong Kiai Subawih demong karena asli negara desa orang beringin. Jadi setong bujuk sorah adito sarangan Kiai Usnan, setong toronan dari bujuk sorah. Para bapak, para teritan, sebutan kaula mulyaki. Jadi alhamdulillah kaula sebagai mewakili Ami Kiai Muhammad sebagai pengasuh berharap agar putra-putri ajunan gadito terus didorong semangatnya, makle tak cuma sekian juz, 4 juz atau cuma juz 30, sedapat mungkin, sebisa mungkin, karena semakin gadito masih belum ada santri pesantren Royatul Usnan yang hafal 30 juz. Diharapkan mudah-mudahan dengan dorongan motivasi dari para asatidz wal asatidzah, khususnya daripada orang tua, sehingga ada santri pesantren Royatul Usnan ini yang bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Sehingga itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ning Hajah Zahratil Maulia dimohon untuk memberikan penghargaan.
Kepada beliau terima kasih. Acara selanjutnya, marilah kita saksikan persembahan paduan suara Madrasah Sanawiyah Royatul Husnan. Kepada yang bertugas dimohon untuk menaiki pentas. Dari mana dia? Dari mana ya?
Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita saksikan bersama prosesi wisuda tahfidz Madrasah Sanawiyah Royatul Husnan angkatan ke-7 tahun pelajaran 2022-2023. Susah, pasrah, letih dan ringkih. Mungkin saja semua itu menyelimuti, beriringan dengan harapan besar yang tetap diyakini. Zaman memang selalu menyela, memaksa untuknya melupa, tapi tidak oleh hati dan jiwa yang telah gagah untuk mempertahankannya. Terasing dari kehidupan dunia, bergulat dengan indahnya akhirat. Karena amanah yang diemban, syukur karena nikmat yang diberikan. Allah telah memilih siapa hambanya yang terpilih. Tak akan salah dan tak akan mengkhianati. Penghafal kalamnya, penjaga risalahnya, pengamal Al-Quran seisinya, dan kemuliaanlah yang akan didapatinya. Seperti kabar gembira bagi keluarga, penolong di saat gundah, penyelamat tanpa tanda jasa. Perjuangan, ya perjuangan, berburu pada keindahan abadi. Idamkan syurga untuk dinaungi. Lantunan demi lantunan berpacu, demi mahkota Allah tersemai pada ayanda dan ibunda. Ki
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Oh Allah, bless us with Al-Quran. Make it our leader, our light, our guide and blessing. Allah, remind us of what we forget and teach us what we don't know. Oh my Prophet Allah, do Al-Quran best already. All night and all day, all night and all day. Make Al-Quran our foundation, Ya Rabbal Alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Atas diri yang selalu dikuatkan, atas hati yang selalu dimantapkan, atas jiwa yang selalu ditegarkan, sehingga kami dapat mempersembahkan sepasang mahkota
Ayah, untuk ibu. Ayah, ibu, terima kasih. Terima kasih atas keikhlasan doa dan segala jerih payah usaha yang telah menuntun kami menitih jalan kehidupan demi meraih apa yang kami mimpikan. Asatid, asatidah, terima kasih. Terima kasih atas kasih sayang yang menjadikan hari-hari kami diliputi oleh Al-Quran. Terima kasih atas ketulusan yang menjadikan bibir kami basah karena Al-Quran. Dan terima kasih atas keistiqomahan sehingga kami tegar, kami kuat berjuang di jalan Allah, mengharapkan kemuliaan ini. Maafkan kami yang sering merepotkan. Maafkan tingkah laku kami yang sering menjengkelkan. Maafkan tutur kata kami yang sering menyakitkan. Dan maafkan kami yang belum bisa berakhlak Al-Quran. Asatid, asatidah, kami memohon ridho-Mu. Kami memohon doa-Mu agar tangan kami senantiasa menggenggam Al-Quran, agar bibir kami senantiasa basah karena Al-Quran, agar jiwa kami dapat mendekap Al-Quran, dan agar hidup kami dapat berpegang Al-Quran. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami. Rahmatilah kami dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran. Ya Rabbana bi nabiyina al-adnani khairil anami wa sayyidil akwani wa bi alihi wa sahbi alamil huda wal anbiya wa malaikil rahmani. Ya Rabbana bi nabiyina al-adnani khairil anami wa sayyidil akwani wa bi alihi wa sahbi alamil huda
dilanjutkan dengan pembagian syahadah. Kepada Ning Hajah Zaratil Maulia dimohon berkenan untuk membagikan syahadah. Ananda Hikmatul Maulana binti Bapak Abdul Basit, alamat Gunung Putri Suboh, Situbondo. Ananda Nafi'ah binti Bapak Zaini, alamat Sumber Malang, Uringin, Bondowoso. Ananda Adinda Imel Olivia binti Bapak Nur Hafid, alamat Uringin, Bondowoso. Ananda Putri Maharani binti Bapak Durrahman, alamat Ampelan, Uringin, Bondowoso. Ananda Ulfa Maufiroh binti Bapak Samsul Arifin, alamat Sumber Dompiong, Pakem, Bondowoso. Ananda Ayu Lestari binti Bapak Yulianto, alamat Petung, Pakem, Bondowoso. Ananda Hosniatul Karomiah Putri binti Bapak Saham, alamat Sumber Argo, Sumber Malang, Situbondo. Ananda Legia Saputri binti Bapak Agus Salim, alamat Bungatan, Kerajaan Situbondo. Ananda Siti Nur Halimah binti Bapak Suniman, alamat Banyuulu, Uringin, Bondowoso. Ananda Malika Febriani Aulia Putri binti Bapak Muhbabun, alamat Uringin, Bondowoso. Ananda Ida Samsiani binti Bapak Samsuri, alamat Petung, Pakem, Bondowoso. Ananda Sidkia binti Bapak Jumari, alamat Ardi Saeng, Pakem, Bondowoso. Ananda Adila Zakiatus Sofia binti Bapak Abdul Hajar, alamat Uringin, Bondowoso. Ananda Maulida Nagita Hoirun Nisa binti Bapak Misyanto, alamat Banyuulu, Uringin, Bondowoso. Ananda Febrianti Amanda binti Bapak Agus Sugianto, alamat Ardi Saeng, Pakem, Bondowoso.
Ananda Nafil Kamila binti Bapak Purwadi, alamat Banyuhulu, Ringin, Bondowoso. Ananda Anisah Maulidatul Hilmi binti Bapak Muhammad, alamat Patemon, Pakem, Bondowoso. Ananda Irmawati binti Bapak Adin Sugianto, alamat Sukojati, Uringin, Bondowoso. Ananda Nur Aprilia Zahira binti Bapak Supardi, alamat Banyuhulu, Ringin, Bondowoso. Ananda Dela Anggraini binti Bapak Edi Hartono, alamat Sumberdompio, Pakem, Bondowoso. Ananda Zahratus Salsabila binti Bapak Arwadi, alamat Ambulu, Ringin, Bondowoso. Ananda Siti Fatimah binti Bapak Sunarjo, alamat Bandelan, Binakal, Bondowoso. Ananda Rohmatun Hasanah binti Bapak Dodi, alamat Ringin, Bondowoso. Ananda Ameliatul Jannah binti Bapak Markacung, alamat Ampelan, Uringin, Bondowoso. Ananda Husnah Akmalina binti Bapak Julis, alamat Pakem, Kemiri, Bondowoso. Ananda Holifatur Rashidah binti Bapak Samsudin, alamat Banyuhulu, Ringin, Bondowoso. Ananda Diamatul Hijriah binti Bapak Manan, alamat Glingseran, Ringin, Bondowoso. Ananda Salsabila binti Bapak Nurul Huda, alamat Banyuhulu, Ringin, Bondowoso. Ananda Tufatul Aini binti Bapak Sukriyanto, alamat Sumberdompio, Pakem, Bondowoso. Ananda Holifatus Sa'diyah binti Bapak Miftahul Ulum, alamat Sumberdompiong, Pakem, Bondowoso. Ananda Wasilatul Ismaul Khotimah binti Bapak Abu Bakar, alamat Sumbermalang, Ringin, Bondowoso. Ananda Nailal Jannati Syauki binti Bapak Sukiman, alamat Pukor, Ringin, Bondowoso. Ananda Silvia binti Bapak Farman, alamat Gunung Putri, Suboh, Situbondo. Ananda Hikmatul Jannah binti Bapak Masudin, alamat Sumber Canting, Ringin, Bondowoso.
Ananda Rizka Yuliantini binti Bapak Niman Hadi, alamat Ringin Bondowoso. Ananda Yuni Safitri binti Bapak Hermanto, alamat Petung Pakem Bondowoso. Ananda Umi Zafiatul Fahiroh binti Bapak Haji Muhammad Ansori, alamat Ringin Bondowoso. Ananda Elisa binti Bapak Tohajar, alamat Banyuhulu, Ringin Bondowoso. Ananda Firda Julia Nur Kamila binti Bapak Kusnadi, alamat Pakem Bondowoso. Ananda Sarifatul Mufidah binti Bapak Angwari, alamat Jambewungu, Ringin Bondowoso. Ananda Dini Fida Anggita binti Bapak Awi, alamat Petung Pakem Bondowoso. Ananda Lulu Atul Mukarromah binti Bapak Abdul Hamid, alamat Penjalinan, Ringin Bondowoso. Acara yang terakhir ialah doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Faridul Ahsan. Kepada beliau dihaturkan. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa fahimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazain rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidina wa talamidatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil ghair. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi talamidina, Allahumma barik lana fi talamidatina, Allahumma barik lana fi ma'hadina ra'yatul husnan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadhihi dar darullah wa fiha ibadallah amirha ya rabbi bijahika ya rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bisri wa asraril Fatihah. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila.